Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dia dari kelas 1C, NIM 2007533, program studi D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. Pengertian ibadah. Menurut bahasa, dari kata ta'abbud yang berarti menundukkan dan mematuhi seperti dalam perkataan thoriqun mu'abbud yang berarti jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah juga bermakna taat atau al-ta'ah, tunduk atau al-khudu, dan pengabdian atau al-tanasuk. Menurut istilah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Menurut jumhur ulama, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan yang diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun diam-diam. Menurut Saleh Sohibi dan Others 2008. Berdasarkan pernyataan di atas, maka makna dari ibadah adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menumbuhkan kesadaran diri manusia bahwa ia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan sebagai insan yang senantiasa mengabdi kepadanya. Yang pertama, khosoh atau mahdoh, yaitu ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh Nas dan merupakan sari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya yaitu waktu, cara, dan tempat telah ditentukan oleh Nas. Oleh karena itu, para ulama menetapkan suatu patokan dalam ibadah mahdoh, yakni al-aslu fil ibadati tauqifi. Hukum asal dalam hal ibadah adalah menunggu perintah, seperti sholat, puasa, zakat, akikah, dan haji. Yang kedua, ammah atau umum, yaitu semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara, waktu, dan tempat tidak diatur secara detail, tetapi rambu-rambunya harus diperhatikan. Para ulama membuat suatu patokan, yakni asal dalam perkara mu'amalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarang, seperti makan, minum, jual beli, dan mencari nafkah. Menurut Hib, Musdah, dan Others 2016. Kemudian ada fungsi ibadah, untuk memudahkan manusia menyalurkan fitrah berterima kasihnya kepada Allah. Tujuan Allah menciptakan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Hal ini bukan berarti bahwa Allah butuh kepada kita, tapi karena kasih sayang dan maha tahunya Allah akan kebutuhan manusia, maka ibadah merupakan suatu kebutuhan manusia. Kemudian syarat diterimanya ibadah. Hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Kesahan suatu amal. Menurut fikih, perbuatan yang dihukumi sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Syarat yaitu perbuatan tidak sah kecuali ada syarat itu tapi bukan bagian dari perbuatan itu. Contohnya dalam wudhu adalah syarat sah sholat tapi wudhu bukan bagian dari sholat. Yang kedua, keikhlasan seorang hamba melakukan suatu perbuatan ibadah semata-mata untuk dan karena mengharap ridho Allah sebagai bentuk manifestasi dari dua kalimat syahadat. 3. Senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal. Senantiasa bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas ibadahnya di samping kuantitasnya. Yang keempat, ittiba artinya mencontoh atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, melaksanakan pesan moral ibadah. Kemudian ada prinsip ibadah. Yang pertama, hub atau cinta. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54 berarti, wahai sekalian orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai. Dan kaum tersebut mencintai Allah, mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama orang mukmin dan sangat kuat ditakuti oleh orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci. Yang kedua, khauf atau takut adalah ibadah hati tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadapnya. Khauf ini adalah syarat pembuktian keimanan seseorang. Allah berfirman, sesungguhnya mereka itu tidak lain setan-setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 175.
Kemudian para ulama membagi khauf menjadi 5 macam. Yang pertama, khauf ibadah, yaitu takut kepada Allah karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, memuliakan siapa yang dikehendakinya dan menghinakan siapa yang dikehendakinya, memberi kepada siapa yang dikehendakinya dan menahan dari siapa yang dikehendakinya. Di tangannya lah kemanfaatan dan kemudaratan. Inilah yang diistilahkan oleh sebagian ulama dengan khaufus sir. Yang kedua, khauf syirik, yaitu memalingkan ibadah qalbiyah ini kepada selain Allah, seperti kepada wali, jin, patung-patung, dan sebagainya. Yang ketiga, khauf maksiat, seperti meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang diharamkan karena takut dari manusia dan tidak dalam keadaan terpaksa. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 175. Yang keempat, khauf tabiat, seperti takutnya manusia dari ular, takut singa, takut tenggelam, takut api, atau takut musuh, dan selainnya. Kemudian Allah berfirman tentang Musa, karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir. Kemudian khauf wahm, yaitu rasa takut yang tidak ada penyebabnya atau ada penyebabnya tapi ringan. Takut yang seperti ini amat tercela, bahkan akan memasukkan pelakunya ke dalam golongan para penakut. Poin ketiga adalah raja atau harapan. Adapun roja secara bahasa artinya harapan atau cita-cita. Sedangkan menurut istilah ialah bergantungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan. Tidak boleh kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Bisa berupa syirik besar maupun kecil. Tergantung apa yang ada dalam hati orang yang tengah mengharap. Khauf dan roja adalah dua ibadah yang sangat agung. Bila keduanya menyatu dalam diri seorang mukmin, maka akan seimbanglah seluruh aktivitas kehidupannya. Khauf akan membawa dirinya untuk selalu melaksanakan ketaatan dan menjauhi perkara yang diharamkan. Sementara roja akan menghantarkan dirinya untuk selalu mengharap apa yang ada di sisi Robnya. Pendek kata dengan khauf dan roja, seorang mukmin akan selalu ingat bahwa dirinya akan kembali ke hadapan Sang Penciptanya karena adanya rasa takut. Di samping itu, ia akan bersemangat memperbanyak amal-amalan karena ada pengharapan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai dengan 61. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.